kira kemenangan ini tentunya untuk masyarakat Wonorejo semuanya. Pendahulu saya Ibu Haji Nurhayati, beliau sebagai kepala desa, di mana beliau meletakkan dasar-dasar tentang penerapan SDGs di desa Wonorejo. Pendata SDGs dalam bentuk SK sudah di-SK-kan oleh desa mulai 2018. Mereka dengan semangat tetap bekerja, membuktikan diri bahwa bisa menjadi juara satu nasional. Nggak main-main, juaranya juara satu. Ya. Halo Sobat PDKT, kembali lagi bersama saya Arini. Saya April di PDKT, Podcast Desa Kepengen Tahu. Oke. Nah, April, kita kan sekarang masih dalam rangkaian acara TTG, Betul, ya kan? Gelar Teknologi Tepat Guna yang ke-25 tahun 2024. 2024. Jadi ini suasananya masih suasana TTG, rangkaian TTG. Kalau misalnya Sobat PDKT nonton nih dari episode awal TTG nih ya, ada banyak agenda. Salah satunya sekarang nih. Iya, sekarang ini adalah kita mendatangkan pemenang lomba SDGs Desa Tingkat nasional. Tepuk tangan dulu dong. Nah, narsum kita pada episode kali ini, Rin, langsung kita mengundang kepala desanya. Ini juara pertama. Dari mana tuh, Pril? Dari Desa Wonorejo, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ada Bapak Samuel. Terima kasih ya Pak sudah berkenan untuk kami ajak ngobrol ya, mengganggu waktunya. Ya. Bapak, gimana Pak kabarnya? Siap, baik-baik. Baik ya Pak ya? Baik ya, alhamdulillah. Walaupun masih lelah, tapi tetap semangat untuk menghadiri podcastnya PDKT. Ini ya Pak, PDKT. Terus kan tadi malam kan Bapak mendapatkan penghargaan ya Pak dari Gus Menteri. Bagaimana Pak perasaannya? Desa Luwu Timur ini bisa menjadi juara satu lomba SDGs Desa tingkat nasional. Desa Wonorejo. Siap ya. Oh iya, Desa Wonorejo. Mohon izin mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Mungkin izin sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Desa PDTT yang sudah memberikan kami kesempatan Desa Wonorejo untuk berada posisi di saat ini, yaitu juara satu tingkat nasional SDGs, dimana saya kira itu merupakan satu anugerah besar buat desa kami dan masyarakat kami, masyarakat Wonorejo pada khususnya dan masyarakat Luwu Timur pada tahun ini. Ya, tahun 2024. Selanjutnya mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Luwu Timur, Bapak Dr. Andos Haji Budiman MPD, begitu juga kepada Kepala Dinas DPMPD Kabupaten Luwu Timur, Bapak Halsen STTP MM, dan juga kepada Camat Mangkutana, Bapak Zulkifli Adi Saputra, yang sudah memberikan kami peluang untuk bisa menjabat di Desa Wonorejo, di mana saya selaku pribadi sangat merasakan satu kesyukuran yang luar biasa bisa berada di tengah masyarakat yang masih sangat kuat kerjasama dan gotong royongnya. Juga melalui kesempatan ini mungkin saya ingin berterima kasih kepada masyarakat Desa Wonorejo, seluruh perangkat desa Wonorejo, mulai dari kepala dusun, RT, serta tim pendata SDGs yang sudah bekerja keras, sudah meluangkan waktu, tenaga dan segalanya untuk bisa sampai pada titik di mana kita semua bisa mencapai tingkat pertama nasional. Saya kira kemenangan ini tentunya untuk masyarakat Wonorejo semuanya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya terkait dengan perasaan bahwa kami Desa Wonorejo mendapat peringkat 1 nasional, tentunya di awal informasi itu kami sempat kaget gitu ya. Karena tidak menyangka bahwa apa yang telah kami lakukan bersama-sama selama ini ternyata bisa membuahkan hasil yang maksimal.
Ya, saya kira semua ini berkat kerjasama semua unsur, termasuk BPD, hampir saya lupa, BPD Desa Wonorejo, tokoh-tokoh masyarakat yang sudah sangat banyak membantu kami di dalam melaksanakan aplikasi-aplikasi SDGs. Siap. Oke. Tentunya ini berkat kerjasama semua pihak ya iya, Pak, betul, baik ya. dari Satu orang. dari Artinya Orang semua perangkat stakeholder desa. yang ada di masyarakat terlibat. Tangan dulu, Bu. unsur. Luar biasa. Nah, Pak Samuel, terkait ini kejuaraan ini ya, yang juara 1 lomba SDGs ya. Iya. Proses implementasi SDGs desa nih Pak, mulai dari pendataan sampai pelaksanaan sampai akhirnya Desa Wonorejo ini dipilih atau terpilih menjadi juara 1 itu bisa dijelaskan nggak Pak? Siap. Ya, oke, makasih. Pelaksanaan SDGs desa kan dimulai sejak tahun 2018 ya. Ya, dimana sejak itu mungkin melalui kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pendahulu saya, Ibu Haji Nurhayati. Beliau sebagai pejabat kepala desa di zaman sebelum saya, di mana beliau meletakkan dasar-dasar tentang penerapan SDGs di Desa Wonorejo. Tentunya mereka pada saat itu pemerintah Desa Wonorejo telah membentuk tim pendata SDGs dalam bentuk SK, sudah di-SK-kan oleh desa mulai 2018, dibimbing oleh pendamping desa ya, kerjasama yang baik, kami bisa merumuskan hasil data-data yang telah dikumpulkan, itu dirumuskan dalam peta jalan desa SDGs, sehingga itu menjadi dasar di dalam setiap musyawarah pembangunan desa, perencanaan pembangunan desa. Artinya dari peta jalan desa ini kami jadikan sebagai pedoman untuk penyusunan rencana kerja pemerintah desa untuk tahun berjalan, ditambah dengan usulan-usulan dari masyarakat yang menjadi prioritas utama, mungkin ada kejadian pos-pos mayor yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dalam bentuk penyiapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Jadi mungkin kepala desa yang sebelumnya juga sudah berusaha dan sekarang dilanjutkan oleh Pak Samuel sampai akhirnya menjadi pemenang, menjadi juara Kira 1. ini juga berkat kerja keras dari Semua teman-teman perangkat, teman-teman perangkat desa yang sangat semangat. Saya acungi jempol buat mereka semua. Cungi jempol. Mereka dengan semangat tetap bekerja, bisa membuktikan diri bahwa kami masyarakat yang jauh dari di pelosok bisa meraih, bisa membuktikan, bisa meraih sesuatu yang seperti saat ini, bisa menjadi juara 1 nasional. Nggak main-main, juaranya juara 1. Iya. Oke, Pak, ngomong-ngomong tentang implementasi SDGs ya Pak ya, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kades sendiri, implementasi realnya itu seperti apa Pak SDGs-nya? Berdasarkan peta jalan desa yang telah disusun, dari poin-poin itu kami membuat rencana kerja yang dibahas bersama seluruh stakeholder yang ada ya, melalui rapat musyawarah pembangunan, perencanaan pembangunan. Misalnya terkait dengan goal pertama yaitu masalah kemiskinan. Yang paling penting ya Pak ya? Itu hasil berdasarkan data-data yang telah diambil, yang dilaksanakan oleh tim pendata dari door to door. Itu bisa kami rekap masyarakat mana yang bisa kita bantu mendapatkan bantuan. Kan ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa mendapat bantuan agar dapat sasaran ya Pak ya? Betul. Tentunya dalam prosesnya ini tidak mudah, butuh tahapan-tahapan yang banyak. Butuh komunikasi yang alot antara semua stakeholder, karena terkait bantuan ini saya kira hampir semua desa pasti mengalami, ada-ada saja
Yang komplain. Iya, ada saja tantangan, ada rasa ketidakpuasan terhadap siapa yang berhak dapat. Jadi memang butuh usaha yang keras untuk bisa merumuskan siapa-siapa yang berhak dapat, ya, sesuai dengan kriteria yang ada telah ditentukan. Jadi itu yang salah satu yang benar-benar susah dan juga butuh banyak tahapan ya Pak ya. Selanjutnya mungkin saya ingin terkait dengan gol-gol yang lain, misalnya gol kedua yang terkait dengan terkait dengan kemandirian pangan ya. Di mana secara geografis kami Desa Wonorejo itu merupakan daerah dataran yang merupakan daerah perkebunan dan pertanian. Tentunya, dan sebagian besar masyarakat kami merupakan petani, ada petani sawah, pekebun berbagai macam sawit, coklat. Tentunya ini juga harus kami akomodir. Betul. Di mana usulan-usulan yang didapatkan oleh teman-teman BPD, teman-teman perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat ditampung, itu kami tindak lanjuti dengan merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang bisa cocok untuk masyarakat petani kami. Misalnya kami menganggarkan bantuan bibit padi, terus untuk bantuan sarana dan prasarana, saprodi, ya. Terus bantuan pupuk, baik itu yang cair, pupuk cair organik ya, ya. Terus bantuan untuk belerang, itu untuk melaksanakan pengomposan untuk hama tikus. Iya. Terus selanjutnya kami juga ada banyak bantuan dari Dinas Pertanian, itu berupa pembuatan sarang burung hantu, di mana hasil penelitian dari teman-teman pertanian menyatakan bahwa dengan dibangunnya sarang burung hantu di lokasi persawahan, harapannya ada burung hantu yang akan masuk di sarang yang dibuat, dan itu akan menjadi musuh utama dari tikus. Tikus ya Pak. Ya, jadi menyelamatkan kualitas padi ini tadi ya Pak ya. Artinya untuk meningkatkan produksi padi. Terus ada juga satu terkait dengan kegiatan kami yang kami laksanakan pada tahun 2023, itu berupa pemasangan lampu jalan tenaga surya di sepanjang jalan tani. Ya, itu sangat membantu. Ya, selain untuk menerangi jalan tani, ternyata ada dampak positif lainnya. Itu membantu mengurangi hama penggerek kepinding tanah, lembing batu. Artinya dengan adanya penerangan pada malam hari, di mana serangga-serangga ini atau hama-hama ini terbang mendekati lampu. Di mana ini dipasangnya lampu jalan ini berada dekat saluran pengairan. Saluran pengairan. Jadi ketika mereka dekat lampu dan jatuh, terbawa oleh air. Artinya menurut para petani ini sangat membantu bisa mengurangi dari hama-hama yang mau nyerang gitu ya. Jadi itu salah satu mungkin langkah-langkah kami untuk bisa mengakomodir masyarakat kami yang memang kebanyakan petani. Jadi biar cocok gitu ya Pak ya dengan masyarakat yang pertanian, perkebunan juga sawit tadi ya Pak ya. Iya. Terus Pak, pastikan dalam implementasi SDGs ini tentu ada banyak sekali kendala dan tantangan ya Pak yang dihadapi oleh Desa Wonorejo. Nah, itu bagaimana Pak cara Bapak untuk memitigasi tantangan-tantangan Izin terkait dengan segala sesuatu kegiatan pasti ada tantangannya, khususnya terkait dengan proses pelaksanaan penerapan SDGs, pasti ada tantangannya, khususnya misalnya masih ada saja masyarakat yang tidak mengetahui apa peran dari SDGs, walaupun dalam keseharian teman-teman perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat sudah kita mensosialisasikan
terkait dengan pentingnya masalah SDGs ini untuk perencanaan pembangunan ke depannya. Terus yang utama itu tadi terkait dengan masalah bantuan. Ini yang banyak sekali Komplain masalah. dari Iya. masyarakat. Terus ada saya juga sebagai segelintir masyarakat yang merasa kurang puas dengan bantuan-bantuan yang ada. Dan terkait juga mungkin ini masih adanya sebagian dari masyarakat yang kurang memahami terkait pentingnya masalah lingkungan dan kebersihan serta kesehatan. Walaupun semua stakeholder sudah tetap secara kontinu menyampaikan, mensosialisasikan dan betapa pentingnya masalah kesehatan, kebersihan lingkungan dan kelestarian lingkungan. Karena itu juga berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Iya. Kalau terkait tadi kan tantangannya ada dari masyarakat yang kadang-kadang kurang puas ya Pak dengan pembagian BLT. Itu kan pasti ada nih Pak solusi atau biasanya tips-tips dari para perangkat desa gimana siap, Pak? iya. Meskipun awalnya pusing-pusing, kok banyak yang komplain ya, gitu. Untuk meredam. Iya. Ya, di mana ada tantangan pasti ada jalan. jalan. kalau Ada kita solusi, betul berusaha. sekali. Iya. Jadi cara kami pemerintah desa Wonorejo tentunya tetap dengan melaksanakan koordinasi dengan semua leading sektor yang ada, komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat, BPD selaku pemangku juga selaku tokoh masyarakat di desa dan semua stakeholder yang ada di desa. Kami sama-sama bermusyawarah bagaimana bisa tukar pendapat, sharing pendapat sehingga bisa menghasilkan satu solusi dan keputusan yang bisa kita pertemukan bersama. Betul. Dan sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Samuel tadi ya Pak ya, bahu-membahu untuk bisa lebih bersinergi. Siap, semua betul. stakeholder gitu ya Siap. Pak ya. Iya. Tapi Pak, ini kan prosesnya juga panjang ya Pak ya, mulai dari pendataan dan lain-lain. Nah, ada nggak sih Pak pengalaman yang paling berkesan selama proses atau selama kegiatan ini sampai akhirnya juara 1 nih? Ya, pengalaman yang mungkin yang berkesan sekira waktu pembahasan terkait dengan masalah bantuan itu Kembali lagi. butuh 3 kali musyawarah untuk sampai bisa 3 kali. merumuskan atau menetapkan nama-nama yang berhak untuk Mendapatkan mendapat bantuan. Karena ketika kita sudah sepakat di awal nama si A, nama si B, tetapi begitu disosialisasikan ternyata ada masalah. Kita rapatkan lagi. Jadi itu mungkin pengalaman selama saya berada di Desa Wonorejo harus sampai berusaha. Iya. tapi Bisa intinya diterima. ya tapi intinya ketika kita mau berusaha kita komunikasi yang baik dengan semua pihak saya kira pasti ada jalan dan bisa kita pertanggungjawabkan bersama ya. Pasti ada jalan karena sudah terbukti juara 1 nih. Iya. Kemudian Pak, kalau untuk rencana kedepannya nih Pak, pengembangan implementasi SDGs ini di Desa Wonorejo seperti apa Pak? Setelah Desa Wonorejo juara 1. Nih, pasti kan ada rencana-rencana selanjutnya Pak, target-target selanjutnya. Ya, saya kira kami pemerintah Desa Wonorejo dan beserta segenap masyarakat Wonorejo pastinya akan tetap menerapkan perilaku-perilaku baik yang ada pada SDGs, khususnya dalam menyusun perencanaan pembangunan, tentunya berdasarkan peta jalan desa yang telah tersusun. Kami harapkan perencanaan pembangunan yang dilakukan itu bisa menjawab semua kebutuhan dan tantangan yang ada di masyarakat. Iya. Terakhir nih Siap. Pak Samuel, pesan untuk desa-desa lain atau mereka yang ingin berkontribusi pada pencapaian SDGs khususnya di tingkat lokal dulu nih Pak. Ini siap. biasanya kan tips-tips dari pemenang nih, dari juara Siap, 1 nih. Iya.
Bagi teman-teman, saudara-saudara, pemerintah desa yang ada di seluruh Indonesia, seperti tadi yang kita bahasakan bahwa apapun itu, ketika ada kemauan, ada usaha, pasti ada jalan yang kita temukan. Jadi mari kita sama-sama saling berkomunikasi, saling terbuka dengan semua stakeholder yang ada, khususnya dengan teman-teman BPD, tokoh-tokoh masyarakat. Sekiranya kita tidak bisa terlepas dari mereka sebagai mitra kita di pemerintah desa. Mari jalin komunikasi yang baik dan tetap semangat untuk berusaha. Banyak-banyak belajar dengan yang sudah berhasil. Itu salah satu ini. Arti kita tidak perlu malu untuk belajar sesuatu yang baik, dengan harapan bahwa kita juga bisa, teman-teman desa yang lain juga bisa bisa meraih yang kita inginkan, yang terbaik. Iya. Artinya kami ambillah contoh dari Desa Wonorejo, walaupun berada di tempat yang jauh, tetapi dengan usaha bersama, Kerja keras, dan kemauan, pasti bisa. Pasti ada jalannya. Dan tentunya ini tidak instan ya Pak, karena tahun butuh lalu proses. proses kampanye dari tahun 2018 ya Pak. Oh iya betul. Iya, dan tahun lalu nih dengar-dengar Desa Wonorejo itu juara regional dulu ya Sulawesi, Pak. iya. Sampai akhirnya tahun ini bisa jadi juara nasional. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Siap. Pak Samuel sudah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan Desa Wonorejo semakin maju dan menjadi contoh bagi pendataan SDGs di desa-desa lain di seluruh Indonesia. Semoga rekan-rekan yang lain bisa tetap semangat juga. Semoga tips and triknya Pantang menyerah. pantang menyerah. Semoga tips and triknya bisa dicontoh ya dari Pak Samuel tadi ya, Sobat PDKT. Oke, jangan lupa tonton terus episode-episode PDKT di YouTube channel BPI Kemendes PDTT setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa like, Komen, subscribe, dan juga share. plus terus jangan lupa nyalakan lonceng merahnya. Kalau Oh iya. misalnya ada usulan tema atau rekomendasi kepengen bahas apa nih di episode-episode selanjutnya, bisa komen di bawah. Bawah ini. Siapa tahu kita akan bahas di episode berikutnya. Oke. Baik, kita pamit dulu Sobat PDKT. Saya Arini. Saya April. Saya Samuel. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. PDKT makin dekat dengan desa. Terima kasih ya Pak ya.